Positive emphasis. Positive emphasis adalah kita menekankan atau menciptakan kesan positif bagi lawan bicara kita agar komunikasi yang dapat berlangsung dengan baik. Lalu, positive emphasis ini ada 5 teknik bagaimana untuk menghindari penyebutan informasi negatif. Yang pertama adalah mengganti kata negatif dan kata-kata dengan konotasi negatif. Contohnya seperti ini untuk yang kurang sopan. Kita telah gagal menyelesaikan tugas kita. Lalu bisa menjadi yang lebih baik lagi, kita dapat berusaha lebih keras lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Yang kedua adalah fokus terhadap membaca daripada kata yang dibatasi. Contohnya seperti ini, kami tidak mungkin memberikan tagihan kepada Anda lebih dari Rp1.500.000. Tapi yang lebih baiknya adalah kami akan mengenakan biaya sebesar Rp1.500.000 kepada Anda atas jasa yang kami berikan. Lalu, menyamakan informasi negatif yang diberikan dengan memberikan alasan atau menyambungkannya. Contohnya seperti ini, kami tidak bisa menjual lebih dari 10 unit dalam setiap penjualan. Dan lebih baiknya untuk mempermudah dalam bertransaksi, kami menyarankan kepada pembeli agar membeli hanya setiap 10 unit dalam setiap pembelian. Lalu yang keempat adalah jika kata negatif tidak begitu penting, hilangkan. Misalnya contohnya seperti ini. Apabila mengalami keluhan, silakan hubungi di nomor 021-594-90441. Yang lebih baiknya adalah tidak usah memberikan kata-kata seperti itu. Maka seorang konsumen ini atau lawan bicara kita ini nantinya tidak perlu harus membaca tulisan itu dan dia bakal otomatis menelpon kita saat mereka membutuhkannya. Lalu yang kelima, tempatkan informasi negatif pada tengah kalimat dan sajikan itu secara kompak. Nah, maksudnya ini adalah kita sebagai pembuat kalimat ini agar kalimat yang negatif ini tidak terlalu menyinggung pada pertama kali saat pembaca itu membaca tulisan kita. Lalu setelah itu ada intonasi, penekanan, dan kesopanan. Kita tahu intonasi, penekanan, dan kesopanan ini sangatlah penting dari segi komunikasi. Penggunaan sapaan dengan Miss atau Mister lebih terkesan sopan dan netral dibandingkan dengan kata Mrs akan terkesan orang yang terlalu tua seperti itu. Lalu kesopanan ini terhadap lawan bicara kita juga menentukan apakah komunikasi yang kita lakukan dapat memberikan hal yang positif atau tidak. Lalu dalam melakukan pembicaraan atau komunikasi yang baik, hal yang dianggap tidak begitu tinggi resikonya, maka langsung saja disebutkan hal-hal yang ingin disampaikan seperti itu. Lalu dalam menjaga positive emphasis, kita juga diajarkan untuk cara meminta maaf yang baik. Yang pertama, itu tidak usah meminta maaf secara tegas. Diperlukan apabila kesalahan hanya kecil dan kita bisa membenarkannya sendiri. Lalu yang kedua itu adalah tidak perlu meminta maaf apabila bukan kesalahan Anda. Ini kebanyakan lebih dilakukan oleh seorang misalnya customer service dalam melakukan pelayanan dari komplain dari konsumennya seperti itu. Lalu yang ketiga, apabila kita melakukan kesalahan, minta maaflah duluan, singkat dan ikhlas agar orang yang mendengar permintaan maaf kita dapat mengakui permintaan maaf kita.